gimana, soalnya aku belum pernah masuk. Ditahan enggaknya kan tergantung dari imigrasi. Sekarang apa yang kamu perlu lakukan adalah pertama, datang aja ke kantor polisi buat laporan. Ada di mesin kok, cuman di mesin aja diketik-ketik namamu, terus keluar kertas itu, kamu datang ke Kalun B. Oh gitu. Soalnya aku takut kelamaan di luar, Miss. Lah kenapa kamu dulu di luar, Dok? Dulu itu gini loh, Miss, kan saya ke Hongkong kan, itu kan calling visa sama kakak saya. Yes, itu tuh ternyata itu pembantunya berdua sama kakak saya. Setelah kakak saya itu apa namanya, dia cuti, tahu-tahu itu gak tahu kakak saya itu ngomong apa aja sama majikan, sampai tiap hari itu berantem terus gitu. Terus akhirnya saya notice. Dan di saat saya notice, saya cari majikan udah cimeng, nggak tahu kenapa visa saya nggak turun. Kakakmu kandung? Kakak sepupu. Kakak sepupumu sendiri memusnahkanmu? Iya. Wah. Terus habis itu kan saya notice, kan, Miss, saya ya udahlah, saya cari majikan lain. Agent saya pun nggak mau bantu, saya pindah agent. Nah setelah saya cimeng itu kan, tahu-tahu pas perjalanan visa saya nggak bisa turun. Akhirnya saya bingung kan, Miss, itu saya baru 1 tahun di Hongkong, kenapa visa saya nggak turun? Terus aku bilang gini, extend saya pun ditolak kan, Miss. Terus habis itu ya udahlah, mungkin ini jalan saya. Terus saya memanfaatkan waktu itu 2 tahun di luar, hanya cari kerja. Pertama saya ketipu, Miss, sama orang yang pinjam pasporku itu. Ya udahlah, aku ikhlas, Miss, ya udah nggak apa-apa. Terus saya cari kerja. Alhamdulillah itu saya dapat job jingkit kan, Miss, selama 2 tahun. Saya baru libur 2 minggu ini, Miss. Saya liburkan 2 minggu ini karena kan ada pemutihan itu kan. Saya baru libur 2 minggu ini, tapi saya bilang ya udahlah, saya pulang aja. Saya juga nggak mau sayun, Miss. Saya takut kan, soalnya dari pertama kosong saya nggak pernah sayun. Makanya saya mau mundurin, intinya mau pulang aja lah, Miss. Alhamdulillah juga selama 2 tahun itu saya kirim ke rumah buat beli apa biar keluarga saya nggak tahu kalau aku di sini kaburan gitu loh, Miss. Keluargamu nggak tahu kaburan? Terus kakak sepupumu piye, Dok? Nggak tahu. Sekarang dia di mana nggak tahu. Aku udah bodo amat lah, Miss. Yang penting dia itu nggak ganggu hidupku gitu. Yang penting aku nggak punya hutang, nggak punya tanggungan sama dia. Jadi selama aku 2 tahun itu, aku ya niat kerja buat anakku. Soalnya kan ada orang tua juga kan, Miss. Berarti nggak ada jaminan saudara sendiri bahwa ke luar negeri itu akan enak ya, Dok ya? Iya, Miss. Aku ternyata setelah dia cuti, dia kok kayak gitu. Oke. Jadi kenapa kamu nekat telepon Miss Yuni? Nggak takut kamu telepon Miss Yuni? Kenapa aku takut? Aku nggak salah kok. Aku kan juga kosongan, aku di jalan yang benar. Aku nggak menipu orang. Oke, siap. Dan selama ini pun aku kerja halal. Oke. Buat anakku. Oke, siap. Tak kasih alamatnya Kalun B. Kamu yang penting sekarang adalah kalau kaburan paspor nggak ada, kamu harus lapor polisi dulu. Lapor polisi nggak perlu datang ke polisinya, nggak. Kantornya saja, di situ diketik aja, Dok. Diketik aja. Terus habis itu akan keluar kertas. Setelah keluar kertas itu baru kamu ke Kalun B. Tapi aku takutnya gini loh, Miss, setelah aku menyerahkan diri, aku kan lama di luar, Miss. Nggak tahu kenapa kalau aku simak sama polisi itu juga nggak mau nangkep aku, nggak nanyain sampai itu kenapa sampai aku tadi malam kan, itu kan kemarin kan tanggal 4 Juni kan, itu kan, Miss, hari yang pemberantasan mahasiswa itu, aku tuh di jalan biar aku ketangkep, tapi dia juga nggak nangkep, nggak nanyain aku. Ya karena mereka bukan nangkep anak OS, Dok. Dia itu mengamankan jalannya unjuk rasa. Dia nggak ada hubungan dengan anak OS, Dok. Targetnya kan bukan anak OS. Sampai aku gini, ya Allah, aku takutnya gini loh, Miss. Kan ini aku baru selama
selama aku ketipu itu, terus aku cari kerja dapat orang amanah kan, terus baru kali ini 2 minggu ini aku libur kan, belum sampai 2 minggu sih aku takutnya ini juga banyak yang nawarin kan sayuan itu, tapi aku nggak mau Miss, aku takut. Iya, itu sudah tak kasih alamatnya bagaimana caranya ke Kalun Bendo. Yang pertama sekarang kamu ke kantor polisi laporan dulu nih. Laporan paspormu hilang tadi, dapat kertas langsung ke sana saja. Bawa uang 500 ya Ndo ya, itu buat jaminan. Iya Miss, iya. Kalau masalah jaminan aku udah pernah lihat live-nya Miss Yuni kan soal itu. Jadi kamu nggak akan ditangkap, tapi kalau kamu ditangkap di jalan, kamu dipenjarakan. Tapi kalau kamu laporan, kamu nggak dipenjarakan. Oh gitu Miss. Jadi kamu nggak dipenjarakan, nggak usah takut, nggak usah takut. Ya Miss. Berarti intinya adalah yang bawa saudara sendiri pun bukan jaminan kita terus bahagia. Soal tiket itu gimana Miss? Kita beli sendiri. Oke, tak ceritakan ya awal kronologi kalau kalian overstay di Hong Kong. Ini ceritanya ya, dengarkan, ojo nangis dulu. Pertama, jika paspormu hilang, kamu datang ke kantor polisi melaporkan paspor. Wewe ojo kemercek we handfreemo, tak keplak kan kok. Jadi pertama kali kamu datang kantor polisi, ada mesin di situ, ketik namamu semuanya. Setelah itu keluar kertasnya. Setelah keluar kertasnya kamu ke Kalun B melaporkan diri. Ada uang jaminan 500 di situ, 500 sampai 1000. Setelah itu ada orang yang akan translate kamu bahwa kamu pingin pulang Indonesia. Jika kamu bernasib baik, itu cuma seminggu. Jika kamu bernasib baik, itu cuma seminggu. Proses seminggu, minggu keduanya sidang, minggu ketiganya kamu boleh beli tiket dengan syarat. Dok, ojo kemeresek ndok handfreemu ndok. Dok, lepasan handfree nih. Iya Miss. Jadi pertama ke kantor polisi membuat surat kehilangan, kedua ke Kalun B. Setelah itu ada orang yang translatein bawa jaket yang tebel karena di sana dingin banget. Bisa jadi dikasih makan di sana, ditanyain sampai 1 harian. Setelah itu jika kamu tidak ada kasus mencuri, narkoba, penipuan atau apapun, biasanya kamu dilepaskan. Jadi tahanan luar minggu depan datang lagi. Tapi jika kamu punya kasus-kasus tertentu, penipuan atau apapun, maka kamu akan dimasukkan di sel. Jika kamu tidak memiliki kesalahan, kamu dilepaskan. Setelah dilepaskan, menunggu proses berikutnya. Proses berikutnya berapa lama? Tergantung. Ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Bagaimana Miss? Lah saya paspornya hilang. Beli tiketnya seperti apa? Kamu tidak perlu beli tiket dulu. Setelah kamu diputuskan sidang, biasanya disatin. Selesai sidang itu baru dikasih tahu kamu boleh pulang Indonesia. Nah, dapat kertas itu kamu ke KJRI buat surat sementara pulang Indonesia. Surat surat jalan betul. Surat jalan itu setelah kamu punya surat jalan, beli tiket. Setelah beli tiket, kamu serahkan ke imigrasi lagi. Jadi kamu nggak akan diborgol. Terus habis itu kan saya sudah pulang kan Miss. Nanti saya mau punya proses di lain negara bisa kan Miss? Bisa, kalau ke lain negara bisa. Bisa. Makasih ya Miss. Paham ya, sudah cara-caranya paham ya. Iya Miss. Nggak usah takut, karena kamu menyerahkan diri, kamu nggak akan ditangkap. Tapi kalau kamu tidak menyerahkan diri, maka kamu akan ditangkap di jalan dan akan dipenjara. Ya. Soalnya aku takut Miss, banyak teman-temanku yang ketangkap itu di dalam lama-lama. Lama-lama dok. Aku takut. Lebih baik wes itu. Dan kalau kamu nggak bisa buat paspor, lapor sama saya. Wong kamu pingin pulang, masuk di penggaya paspor dipersulit. Karena kemarin saya dengar gosip bahwa buat paspor pingin pulang Indonesia selamanya aja dipersulit. Dibutuhno surat-surat sih nggak jelas. Ya. Iya Miss. Makasih ya Miss. Ya wes, gak usah wedi wes, pulang ya. Iya Miss. Iya Miss. Makasih. Makasih. Di sini saya sudah mulangin banyak sekali teman-teman ya. Dengan adanya podcast saya itu banyak sekali teman-teman yang pulang ke Indonesia dengan sukarela. Karena mereka tahu sebab akibat dari perbuatan mereka. SPLP Mbak, SPLT Putri Kijan. Jadi semudah itu ya sekarang ya. Karena saya rasa pemerintah Indonesia juga inginkan kalian pulang Indonesia bagi yang kaburan, biar tidak terjadi masalah.
Dan ini sangat bagus sekali teman-teman dengan sukarela pulang ke Indonesia ya. Dan kemarin saya secara pribadi sempat berbicara dengan Pak Jul ya, tentang anak-anak yang paperan ini. Saya menanyakan apakah paperan itu tidak diakui lagi oleh negara, dan jawaban Pak Yul itu membuat saya sangat terkesima ya, karena beliau mengatakan dia masih warga negara Indonesia walaupun dia sudah melepaskan kewargaannya, tapi kan dia belum mendapatkan kewarganegaraan baru. Intinya lah, ada anak-anak paper itu tetap anak-anak Indonesia. Maka dari itu nih teman-teman yang sudah melepaskan kewarganegaraannya, jangan sombong banget, jangan arogan banget bahwa kamu tidak akan pulang Indonesia. Enggak, belum tentu, karena belum tentu suaka kamu diterima. Kamu itu cuma ditampung sementara di sini. Kalaupun ada apa-apa, itu tetap ntar KJRI yang kena. Jadi jangan merasa bangga dulu dengan kamu mengatakan bahwa kamu itu sudah paperan, kamu sudah lepas kewarganegaraan. Enggak juga. Nyatanya berapa banyak orang yang sudah lepas kewarganegaraan saat meninggal pun harus KJRI yang ikut campur. Bener nggak sih? Jadi sekali lagi nih buat anak-anak OS, khususnya Monica, jangan bilang bahwa kamu sudah melepaskan kewarganegaraan saat kamu disuruh datang ke KJRI, kamu bilang ke imigrasi. Hati-hati loh, di cross check sama Bu Yuli, terus habis itu kamu ternyata nggak ke KJRI, nggak ke imigrasi loh. Karena KJRI yang sekarang itu sangat-sangat peduli sekali dengan berita apapun, mereka itu sangat cepat tanggap. Dan doa saya agar Pak Yuli ini benar-benar punya gebrakan-gebrakan yang kalau dia berkuasa di sini selama 5 tahun itu ada notisnya bahwa oh ini konjen baru, gebrakannya ini. Tidak seperti yang lama-lama ya, seperti secara pribadi saya kurang tahu bagi orang lain ya. Enggak, tuh biasa aja, cuman bagian ngecop aja. Jadi konjennya cuman ngecop aja, persetujuan aja, nggak ada gebrakan, turun di lapangan, terus menyapa kalian. Ayo saya nanya nih, kecuali organisasi besar, orang-orang hebat itu, mereka pasti punya foto sama konjen. Tapi kita yang orang-orang biasa, pernah nggak punya fotonya sama konjen? Termasuk saya kan orang biasa nih. Bisa foto sama konjen ini seweneng gitu, kayak dapat berlian dan permata, bener nggak sih? Ya bagi kalian yang orang-orang hebat, foto sama konjen udah biasa lah. Kita foto karo konjen, derewudek karo nangis-nangis, gemeter-gemeter, ya pernah merasa diakui, seweneng Pak konjen ini san. Kita yang seneng Pak. Jadi coba deh kalian punya fotonya Pak konjen. Nggak dipasang ning dinti kaya aku mau waruk ngono. Ya maklum wong cilik foto karo pejabat iki yo ndredeg, Mbak. Ya, tapi ternyata Pak konjen mau ke Qingyi, mau ke Yunlong. Saya cuman mikir waktu lihat di KJRI, di dindingnya KJRI, gelemen kesel apa dingklik mumpuk lah apa kowe ngluyur-ngluyur, bener nggak? Tapi konjen yang sekarang mau ada si Pak matur nembah nuwun nggih Pak nggih. Halo? Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.